Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog khusus. Dialog khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar sahabat RT dimanapun Anda berada. Kembali siang ini saya Edo Santiago hadir. Kali ini kita bersatu untuk berbicara banyak nanti bersama tamu kita yang super duper spesial ya. Tapi paling tidak kita nanti selama 1 jam ke depan insya Allah akan berbicara tentang pengabdian kepada negara. Nah, kalau kita bicara masalah pengabdian kepada negara, ini kan bentuknya banyak sekali dan ini merupakan kewajiban setiap warga negara untuk berkontribusi demi kemajuan serta kesejahteraan negara. Misalnya saja dengan patuh hukum, kemudian juga taat membayar pajak, berpartisipasi dalam demokrasi, misalnya pemilu, menghormati perbedaan, bekerja secara profesional, hingga berkorban demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di poin yang terakhir tadi, berkorban demi menjaga persatuan dan kesatuan negara, salah satunya adalah dengan bergabung bersama menjadi anggota TNI Angkatan Darat, yang topik ini akan kita angkat bersama-sama, akan kita bicarakan bersama-sama. Dan tamu spesial kita siang ini sudah hadir secara langsung nih, Bos Temanggung langsung nih ya, Komandan Kodim 0706 Temanggung. Selamat datang buat Bapak Letkol Infantri Hermawan Adi Nugroho M. Han. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edo atas kesempatan yang diberikan ini. Oke. Luar biasa sekali bisa hadir di sini saya. Sehat-sehat nggak Pak Dandim ya? Sehat iya. walafiat. Semoga lancar selalu. Semoga saja semuanya berjalan dengan baik dan lancar, baik secara fisik maupun rohani ya, Pak Dandim ya. Ya, ini kalau kita bicara tadi masalah pengabdian kepada negara nih ya. Kalau salah satu bentuknya kan dengan kita bergabung menjadi anggota atau prajurit TNI Angkatan Darat ya. Secara spesifiknya kan TNI AD nih Pak ya, rekrutmennya. Nah ini kita bisa mengabdikan diri untuk membangun karir di militer ya berarti ya. Ini jenjangnya boleh disampaikan, silakan Pak Dandim, monggo. Baik, terima kasih para sobat setia pendengar Radio Temanggung FM ini. Okay. Saya kebetulan di sini diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Mas Edo ini. Khususnya saya ingin memberikan informasi kepada para generasi muda yang mempunyai keinginan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui jalur militer. Nah, di sini saya akan memberikan informasi yang itu sudah menjadi publikasi ataupun menjadi konsumsi sebelum-sebelumnya maupun yang terbaru yang diberlakukan dalam waktu dekat ini baru. Iya. Ini berarti untuk menghindari hoax ini yang memberi sosialisasi langsung adalah Pak Dandimnya langsung nih ya. Betul. Jadi tidak melalui staf, tidak melalui penyiar RTFM ya, tapi langsung ke Pak Dandim yang menyampaikan sendiri. Betul, ya. Kami akan menyampaikan sendiri. Terkait juga dengan kami ini juga memerlukan nanti generasi pemuda penerus bangsa, penerus dari pengabdian kita. Maka saya pada hari ini memang berkeinginan untuk menyampaikan hal tersebut sehingga timbul keyakinan dari para generasi muda ini, tidak ragu-ragu lagi. Dan saya pun sebelumnya juga menyampaikan siapa identitas saya di sini agar bisa untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan saya sampaikan. Dan itu tidak hanya nantinya sekedar di ruangan ini saja, tapi saya akan menindaklanjuti ketika nanti ada para pemuda yang berminat dan lain sebagainya, akan kami dampingi dan akan kami jelaskan untuk lebih lanjutnya. Monggo, silakan. Baik, pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya Letnan Kolonel Infantri Hermawan Adi Nugroho M. Han, saat ini menjabat sebagai Dandim 0706 Temanggung. Saya akan menyampaikan informasi terkait dengan rekrutmen calon prajurit TNI AD, khususnya untuk Bintara dan Tamtama.
Di mana kita ketahui bersama bahwa setiap tahun di dalam instansi TNI AD ini diberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bergabung dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui jalur militer. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan rekrutmen calon prajurit. Jadi rekrutmen calon prajurit ini adalah suatu proses seleksi untuk menerima warga negara Indonesia agar dapat mengabdikan diri dan membangun karir di militer di Matra Darat dengan berbagai tingkatan ataupun kategori, yaitu Tamtama, Bintara maupun perwira prajurit karir. Nah, di sini kami lebih spesifik kepada penerimaan calon prajurit Bintara dan Tamtama. Kemudian bagi generasi muda yang benar-benar berkeinginan, sudah memiliki tekad bulat untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit karir TNI AD, harus menjalani proses seleksi, di mana proses seleksi ini ada tahapan-tahapannya tentunya. Di sini tahapan tersebut mulai dari pendaftaran secara online. Nah, sekarang kan kita mengikuti tren dan juga teknologinya, kemudian agar lebih transparan, tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit, maka untuk registrasi itu melalui jalur online. Nah, kemudian setelah melaksanakan pendaftaran secara online, nanti akan melalui tahap seleksi kesehatan. Nah, di mana untuk kesehatan ini terdiri dari kesehatan fisik yang akan diperiksa, juga kesehatan jiwa. Nah, ini perlu diketahui rekan-rekan muda itu bahwa kesehatan ini sebenarnya bisa dipersiapkan atau mungkin bisa diketahui secara dini oleh rekan-rekan sekalian, para generasi muda, misalnya melalui medical check up yang sekarang ini sudah banyak, bahkan di wilayah kita ada. Mungkin kalau di instansi militer ada rumah sakit tentara, nah itu mungkin bisa memberikan penjelasan lebih detail lagi. Nah, silahkan nanti bisa dikomunikasikan atau ditanyakan lebih detail lagi di instansi Kodim, Koramil dan lain sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap tes fisik. Tes fisik itu apa? Yaitu tes kesemaptaan jasmani. Nah, di sini sebenarnya bukan hal yang baru lagi, bahwa tes kesemaptaan jasmani ini terdiri dari tes kesegaran jasmani, yaitu tes kesegaran jasmani A dan B. Di mana untuk A ini terdiri dari lari dengan waktu 12 menit. Nanti akan memperoleh jarak berapa, dan di situ juga ada tabel penilaiannya sesuai dengan kategori umur. Kemudian ada kesegaran jasmani B, itu berupa pull up, kemudian sit up, kemudian push up, dan diakhiri dengan yang terakhir yaitu shuttle run. Itu bisa dilatih semuanya keberadaan fisik. Dan tambahan lagi kesemaptaan jasmani itu masih ada postur. Postur itu terkait dengan fisik. Ya, jadi fisik yang menjadi kriteria dan sesuai untuk menjadi prajurit TNI AD tentunya. Ini kalau secara spesifiknya postur ini mungkin dari tinggi badan, berat badan. Ya, itu termasuk ya. Termasuk. Kemudian kesesuaian fisik, sehingga nanti pada saat melaksanakan tugas dia bisa menjalankan dengan baik. Apabila itu berupa beban, dia juga bisa menggunakannya dengan baik. Kemudian dari tes kesemapatan jasmani ini ada juga ketangkasan, di mana untuk ketangkasan ini yang dilaksanakan yaitu renang. Tentara harus bisa renang, Pak. Tapi renang itu bukanlah hal yang sulit mungkin bagi kita yang masih tinggal di perkampungan, masih dekat dengan sungai dan lain sebagainya. Apalagi di kota banyak kolam renang. Ini saya kira bukan penghalang yang berarti apabila kita memiliki kemampuan untuk melatih. Kemudian
melalui tes lagi tahapan selanjutnya yaitu mental ideologi. Nah, mental ideologi ini nanti di situ akan dapat dilihat mentalitas, integritas, kemudian pemahaman tentang ideologi bangsa dan lain sebagainya, kemudian pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Itu nantinya akan digali lebih mendalam dalam tahap seleksi mental ideologi ini. Kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya itu tes psikologi. Nah, kalau tes psikologi ini saya kira juga bukan hal yang baru. Jadi sekarang psikologi ini kalau kita lihat dengan adanya sekarang orang menggaung-gaungkan dunia dalam genggaman, HP, kemudian kemajuan, keterbukaan. Sekarang itu psikologi juga bisa ditemukan di toko-toko buku, misalnya trik tips untuk lulus menjadi prajurit TNI. Itu dengan mudah, bahkan di HP pun di secara online juga itu banyak. Kalau kita mau mencari itu contoh-contoh tes psikologi ya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa bentuknya. Betul. Jadi itu bukan hal yang susah dicari sekarang, itu sangat mudah untuk dicari. Selanjutnya yaitu tes akademik. Nah, ini tentang kemampuan akademik tentunya. Saya kira untuk adik-adik yang baru lulus dari sekolah ini masih seger ini. Masih fresh graduate ya. Iya, betul. Misalnya ada tes matematika segala macam itu ada ya beberapa poin ya. Betul. Jadi tes yang sifatnya akademik, ilmu pengetahuan gitu ya. Betul. Itu saya kira bukan hambatan ketika adik-adik juga sudah berencana. Saya yakin adik akan persiapan, karena persiapan itu adalah setengah dari kemenangan. Nah, itu perlu dipahami. Kemudian setelah melaksanakan dari tahapan seleksi tersebut, nantinya akan dihimpun menjadi satu, direkap nilai-nilai dari tahapan tadi yang sudah diujikan atau diseleksi tadi, sehingga nanti akan terurut ranking dari penilaian yang diperoleh atau yang sudah dilaksanakan, kemudian sudah diperoleh dalam bentuk angka atau dalam bentuk tulisan, diakumulasikan dari tes pertama sampai terakhir, sehingga nanti akan diperoleh data rankingan. Kemudian setelah diperoleh data rankingan ini nanti akan dicek, kemudian disidangkan. Di sini inilah antara nanti testor dengan yang mengecek pada saat sidang ini akan laporan yang dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kertas ini akan di cross check dengan bentuk fisik yang para calon prajurit yang ada di persidangan ini, sehingga apabila ditemukan mungkin kelainan ataupun perbedaan data di sini dapat terdeteksi. Baik itu yang dari tes maupun yang secara pendaftaran data-datanya ya, yang sudah masuk. Sekali. Ya, itu akan cek total. Sebelum memilih betul-betul itu kan harus mencari yang terbaik memang. Jadi dalam sidang ini nanti akan kita cari benar, kita dalami ya calon-calon prajurit yang sudah mendaftar ini. Akan kita istilahnya diwawancara lagi untuk mencari calon yang benar-benar terbaik gitu ya. Dan sesuai antara data dengan fisik yang sebenarnya itu sesuai. Secara administratif cocok. Secara hasil tes juga memang seperti apa yang ada di data yang dilaporkan dan tertera di data buku sidang itu. Kemudian setelah terpilih tentunya nanti ada alokasi. Alokasi itu dibutuhkan berapa? Dengan perankingan itu nanti sampai dengan yang dibutuhkan berapa? Itu yang akan melaksanakan pendidikan nantinya. Pada akhirnya akan melaksanakan pendidikan pertama. Baik itu yang Bintara maupun nanti yang Tamtama, begitu Mas. Kalau sebelumnya mungkin bisa diinformasikan juga nih Pak Dandim ya. Ini untuk tanggal pendaftaran dari tanggal berapa, mungkin batas akhirnya apakah ada, nanti bisa disampaikan juga Pak Dandim. Oh baik, jadi sebenarnya ini saat ini pendaftaran untuk Bintara maupun Tamtama ini sudah dibuka. Jalur online-nya sudah bisa sudah dibuka. Saya informasikan ini untuk pendaftaran Bintara
itu sudah dimulai pada tanggal 11 September 2025. Nanti pendaftarannya akan ditutup sampai dengan batas waktu tanggal 9 Oktober 2025. Jadi masih ada waktu sampai 9 Oktober ya. Betul. Jadi tahap pertamanya lewat jalur online dulu ya. Ini kebetulan juga sudah saya buka ini Pak ya, jalur online-nya ini untuk ad.rekrutmen-tni.mil.id ya. Tentang pengumuman rekrutmen TNI AD. Betul. Jadi di dalam website tersebut itu sudah terdapat data yang lengkap, dari mulai persyaratan, dari mulai teknis pelaksanaan pendaftaran, validasi, kemudian kapan dia nanti akan mulai jadwal melaksanakan seleksi tersebut. Tinggal mengikuti alurnya. Jadi sebenarnya kalau dilihat itu sangat praktis dan mudah. Gitu. Ya, jadi untuk jenjang atau jalur yang dibuka kan ada Bintara dan Tamtama ya, untuk saat yang sudah dibuka betul. Ini bisa diklik, itu tetap sama persyaratannya, urutannya sama ya Pak, tadi yang sudah disampaikan Pak. Dan betul sekali sama. Jadi harus dari online dulu untuk membuat, istilahnya membuat akun dulu Pak ya. Membuat akun nanti agar bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nanti harus apa saja yang di input, apa saja yang harus disertakan, nanti tinggal mengikuti jalurnya saja. Betul. Ada pedomannya, ada panduannya. Tinggal mengikuti. Nanti kalau tidak pun silakan. Jadi di Kodim itu di bawahnya ada Koramil, di bawahnya lagi ada Babinsa. Silakan, ada di desa adik-adik masing-masing. Jangan sungkan untuk bertanya, karena disitulah sumber informasi yang bisa didapat gitu. Nah, gitu. Kemudian ini saya lanjutkan lagi Mas tentang tadi tanggal untuk pendaftaran tadi. Untuk saya ulangi lagi, untuk Bintara dibuka tanggal 11 September 2025, nanti akan ditutup pada tanggal 9 Oktober 2025. Dan untuk validasi atau daftar ulangnya ini nanti bisa dilakukan di agen rem terdekat atau di Agendam. Kalau di untuk wilayah Temanggung misalnya, Temanggung bisa memilih, bisa di Agendam 4 Diponegoro yang lokasinya ada di Semarang ya Pak. Bisa juga di Agen Rem Jogja. Di situ ada ya Pak ya. Jadi tidak terpaku harus mengikuti wilayah, misalnya Jawa Tengah kita harus ke Semarang. Itu tidak ya, tapi bisa ada dua pilihan. Baik. Dan ini pun kami Pak, Mas Edo, ini mohon maaf ya, Mas Edo, kita pun Kodim siap memfasilitasi pada saat pelaksanaan validasi atau daftar ulang ini. Nanti adik-adik silahkan berkomunikasi dengan anggota kita di Kodim ini, baik Babinsa maupun Koramil. Silahkan nanti kita tentukan waktunya untuk pelaksanaan validasi. Nanti akan saya antarkan, saya akan dampingi, prosesnya. Saya tunjuk anggota saya yang paham dan memiliki pengetahuan tentang ini. Nanti akan saya dampingi untuk melaksanakan validasi atau daftar ulang ini. Ya Mas ya. Kemudian validasinya ini untuk calon Bintara ini nanti akan dimulai pada tanggal, ini sudah dimulai Pak ya. Sudah dimulai 11 September kemarin ya. Itu pendaftaran Pak. Mas Edi, Mas Edo. Nanti validasinya itu sudah dimulai tanggal 15 September ini sampai dengan ditutup pada tanggal 11 Oktober 2025 ini. Ya, makanya ini langsung saja saya lanjutkan untuk Tamtama. Untuk Tamtama. Jadi untuk Tamtama ini sama, untuk pembukaannya pada tanggal 11 September dan nanti akan ditutup pada tanggal 23 Oktober. Jadi lebih panjang akan ditutup pada tanggal 23 Oktober 2025. Kemudian untuk validasi atau daftar ulangnya sudah dimulai pada tanggal 15 September nanti sampai dengan 25 Oktober 2025. Demikian untuk tanggal pendaftaran dan validasi. Ini kalau kita bicara masalah minat Pak ya. Jadi mungkin ada di antara sahabat RT, warga masyarakat di Kabupaten Temanggung yang berminat tapi belum tahu persyaratannya Pak. Nah, syarat untuk bisa
menjadi bagian dari Tamtama dan Bintara TNI AD ini apa saja syarat secara fisik maupun syarat secara Baik, akademisnya? kalau syarat secara umum itu bisa kita sampaikan, yaitu nanti akan ditentukan tentang tinggi badan, kemudian umur, kemudian warga negara dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih detail lagi, nah tadi Mas Edo sudah sebut di website yang sudah disiapkan untuk rekrutmen tadi. Nah, di situ terpampang dengan jelas, tinggal diikuti tadi Mas. Seperti itu. Kemudian terkait dengan persyaratan ini juga, Mas Edo, akan saya sampaikan juga beberapa hal yang ini sebenarnya kabar gembira, info terbaru yang menguntungkan bagi generasi muda sebenarnya. Sedikit perubahan yang ada menguntungkan. Sedikit perubahan yang menguntungkan bagi adik-adik yang masih bertekad gitu untuk wah kenapa kok tinggi saya ini kok kurang tambah-tambah, padahal pengennya pengen masuk jadi anggota TNI misalnya. Ya itu. Ini dampak dari Undang-Undang TNI sudah ditetapkan. Jadi di dalam Undang-Undang TNI itu juga tercantum di situ tentang usia pensiun prajurit. Yang terbaru dari Bintara dan Tamtama ini yang sebelumnya untuk pensiun di usia 53 tahun. Setelah ditetapkan undang-undang revisi undang-undang TNI ini nanti akan diperpanjang menjadi 55 tahun. Berarti yang revisi undang-undang TNI yang baru pensiunnya untuk Tamtama dan Bintara di 55 ditambah 2 tahun kalau sebelumnya 53 sekarang menjadi 55 tahun. Betul sekali. Ini apa kaitannya dengan informasi atau peluang yang menggembirakan atau peluang yang bagus tadi itu. Jadi dengan adanya perubahan usia tersebut, maka di sini saya menyampaikan tentang informasi pendaftaran calon prajurit ini terkait dengan usia nih. Batasan usia untuk ini masuk ya. Betul Mas Edo. Batasan usia yang dulunya 22 maksimal, tahun maksimal nih ya. 22 tahun maksimal ketika pendidikan pertama dibuka. Sekarang ditambah jadi 24. Berarti mundur 2 tahun juga ya. Mundur 2 tahun. Jadi 24 pun bisa masuk maksimal. Bisa masuk Mas Edo. Nah, inilah yang saya sampaikan sebagai kabar gembira. Kenapa? Karena ada yang mendaftar itu tidak cuma 1 kali, 2 kali, ada yang sampai 6 kali Mas Edo. Sepanjang dia masih memenuhi syarat itu dia ulang. Masih masuk dia ngulang terus ya. Karena keinginannya, tekadnya, cita-citanya memang luar biasa. Lah disinilah peluang bagi adik-adik sekalian atau generasi pemuda ini yang memang betul-betul tekad dibuka kesempatannya. Jadi ditambah waktu 2 tahun ya. 2 tahun untuk mempersiapkan diri ya. Betul sekali. Nah ini tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah sebuah peluang yang diberikan. Silahkan Anda mungkin yang sudah berkali-kali ini sudah pengalaman. Jadi silahkan maksimalkan itu yang ditambahan waktu menjadi batas usia maksimal ini menjadi 24 tahun ya. Ya 24 tahun. Berarti usia maksimal sekarang di 24 tahun. 24 tahun ya. Betul itu. Kalau untuk persyaratan yang lain Pak, selain batas usia maksimal, ini nyambung lagi. Jadi karena memang TNI ya negara dan bangsa Indonesia ini memberikan kesempatan lagi. Ini ada perubahan lagi yang luar biasa. Saya rasa ini sangat luar biasa, yaitu pendaftaran khusus untuk Tamtama untuk tinggi badan yang dulunya 163 minimal 163 tingginya 163 sebagai persyaratan untuk mendaftar ini sekarang diturunkan menjadi 158 cm. Turun 5 cm ya. Betul. Khusus sekali. Untuk yang Tamtama. Betul sekali. Betul sekali. Jadi dulu bagi yang memang bercita-cita, bertekad pengen jadi tentara, tapi pada akhirnya terkendala dengan tinggi badan. Nah, sekarang ini ada peluang yang luar biasa diberikan. Silahkan bagi rekan-rekan, adik-adik, generasi muda yang mempunyai tekad yang bulat, cita-cita yang luhur, cita-cita untuk mengabdikan pada bangsa dan negara, dibuka peluang untuk mendaftarkan diri.
Jadi batasan usia maksimal 24 dan tinggi badan khusus untuk Tamtama. Khusus Tamtama ini dari 163 sekarang menjadi 158 cm. Okay. Ya, ini silakan. Ada kesempatan, ambil kesempatan ini. Makanya diberikan keleluasaan, kesempatan yang seluas-luasnya. Dulu yang menjadi kendala sekarang sudah terbuka pintu itu. Untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, disiapkan sebaik-baiknya. Dari usia sudah ada tambahan waktu 2 tahun lagi. Betul. Kemudian tinggi badan juga dikurangi persyaratan minimalnya sekarang di menjadi 158 cm. Betul, Mas Edo. Nah, ini berkaitan dengan perubahan tadi Pak dalam hal persyaratan ya Pak Dandim ya. Betul. Ini kan sangat penting buat mereka yang memang benar-benar pengen punya tekad kuat untuk menjadi anggota TNI ini ya. Iya. Nah, ini apakah juga telah dilaksanakan sosialisasi secara masif Pak? Karena berkaitan dengan persyaratan ini kan belum sepenuhnya warga masyarakat khususnya di Temanggung tahu tentang persyaratan yang dirubah seperti ini. Baik, sebenarnya untuk informasi ini kemudian kampanye sosialisasi penerimaan calon prajurit ini sudah dilaksanakan masif. Bahkan tidak hanya saya aja sebagai Dandim, tapi anggota saya, setiap insan, setiap personel itu menyuarakan adanya kebijakan ini, adanya perubahan ini, kemudian waktu yang sudah ditentukan ini. Itu seluruhnya kita tugaskan untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Kemudian kita juga melalui pembuatan baliho, poster, flyer dan lain sebagainya, kita sudah laksanakan di jalan-jalan yang menjadi lalu lalang kayak kalayak ramai. Di situ juga di alun-alun kita pasang, di setiap instansi militer kita pasang dan lain sebagainya. Kemudian kita juga membuka di situ kepada para generasi sudah, apabila ada kebingungan dan lain sebagainya, silakan ketemu di desa pakai baju loreng, tanya. Pasti tahu. Cross check ya Pak. Ada pakai baju loreng di desanya, tanya silakan. Dia pasti tahu. Apabila nanti di luar kapasitas, dia akan melaporkan secara hierarki ke komando atas. Yang lebih berkompeten dan bisa menjawab pertanyaan itu ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, ini kalau kita bicara masalah kepercayaan, karena yang ini yang ngendiko langsung Pak Dandim ya. Jadi ini memang harus benar-benar dimanfaatkan oleh sahabat RT yang memang benar-benar ingin berpartisipasi aktif, ingin mengabdikan diri pada negara melalui rekrutmen TNI AD ini, karena tadi persyaratannya sudah diperlonggar ya. Diperlonggar dalam kapasitas usia yang tadinya maksimal di 22 tahun sekarang menjadi maksimal 24 tahun. Kemudian tinggi badan yang minimalnya kalau dulu 163 sekarang batas minimalnya 158 cm ya. Dan masih ada waktu sampai tanggal 9 Oktober untuk Anda bisa mendaftarkan diri Anda. Tapi prosesnya tadi sudah disampaikan Pak Dandim, buka dulu untuk jalur online-nya ya Pak di laman ad.recruitment-tni.mil.id ya. Betul jadi di situ nanti Anda tinggal klik mana yang Tamtama, mana yang pengen jadi Bintara, nanti prosesnya sama. Betul. Berbedanya tadi hanya di tanggal penutupannya saja Pak Dandim ya. Iya, betul. Tamtama sampai tanggal 23 Oktober. Kalau yang Bintara 9 Oktober. Ya, betul sekali. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk obrolan kita seputar rekrutmen TNI AD ini. Tetap di sini di 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Dialog khusus. Dialog khusus. Masih bersama saya Edo Santiago di Dialog Khusus. Bersama saya juga ada Komandan Kodim 0706 Temanggung, Bapak Letkol Infanteri Hermawan Adi Nugroho M.Han, yang sedang ngobrol bareng tentang rekrutmen TNI Angkatan Darat, di mana tadi Pak Dandim sudah sampaikan batas usia maksimal di 24 tahun ya. 24 kemudian tahun, tinggi badan minimalnya sekarang turun jadi 5 cm. Yang dulu 163 sekarang hanya 158 bisa masuk. Kemudian tanggal pembukaannya dimulai di tanggal 11 September kemarin dan ditutup tanggal 9 Oktober untuk Bintara dan 23 Oktober untuk Tamtama ya. Betul. Banyak masyarakat kita yang mungkin sudah
minat. Satu minat kan harus syarat pertama minat dulu Pak ya. Iya, kemauan itu. Pengen mengabdi dulu itu udah kuat. Iya, betul. Tinggi badan udah masuk karena sekarang turun. Batasan tinggi badan dan usia ya. Khusus tamtama ya. Tamtama hanya 158 sekarang bisa. Tapi untuk usia sama ya Pak, Tamtama Bintara 24 tahun ya, betul. Tapi mereka takut daftar karena mereka takut ada biayanya nih Pak Dandim. Oh ya, ini yang ada biayanya nggak nih Pak Dandim? Yang akan saya tekankan di acara ini bahwa menjadi prajurit TNI AD adalah gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Bahkan apabila adik-adik ataupun para pemuda ini nanti yang dalam proses ya pendaftaran maupun sampai dengan proses seleksi sampai dengan pendidikan ada yang dipungut biaya, ada indikasi dipungut biaya itu nanti akan ditindaklanjuti. Informasi itu akan tindaklanjuti, akan diselidiki dan akan diberikan sanksi pasti. Ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sahabat RT yang mengikuti proses rekrutmen ini di tengah jalan nanti di tengah-tengah proses ada indikasi pemungutan biaya, nanti Anda bisa melaporkan secara langsung ke media yang nanti akan di-share sama Pak Dandim ini ya. Betul sekali. Lewat apa itu Pak biasanya? Jadi, pengaduannya Pak. Jadi untuk pernyataan ini, penekanan ini bahwa proses pendaftaran, proses seleksi sampai dengan proses pendidikan tidak dipungut biaya, tidak ada gratifikasi dan lain sebagainya. Ini tidak hanya penyampaian ataupun penekanan, tapi ditindaklanjuti dengan adanya message center. Nah, message center ini silahkan semuanya bisa menghubungi, mengadukan apabila nanti ada pelanggaran ataupun ada gratifikasi, ada temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, maka bisa menghubungi pesan WhatsApp ini di nomor HP 0813 10 50 074. Iya. Bisa disampaikan sekali lagi Pak Dandim? Saya ulangi sekali lagi, dicatat ini benar-benar 0813 10 50 074. Ya. Ya, silakan dicatat Dedek dan apabila nanti menemukan, jadilah generasi muda yang cerdas saat ini. Informasi serba keterbukaan, serba adanya transparansi. Di mana-mana buka YouTube, Facebook dan lain sebagainya, informasi itu, penekanan itu dilaksanakan. Dan saat ini saya juga sudah memberikan kontak person atau message center untuk apabila ada pengaduan dan lain sebagainya, silakan hubungi. Bebas, semua orang boleh menghubungi apabila mendapatkan temuan atau hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini untuk menjadi prajurit TNI intinya adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun ya. Jadi apapun itu kan bisa berupa uang atau gratifikasi ya. Betul sekali. Jadi kalau ada temuan, entah itu Anda melihat ada indikasi teman yang melakukan hal ini, bisa langsung mengadukannya ke nomor yang tadi sudah disebutkan Pak Dandim. Saya ulangi ya Pak ya, di 081 3105 0074 ya. Betul sekali. Jadi ini nomor simpan. Karena memang untuk mendapatkan pemuda terpilih itu kan nantinya akan menjadi prajurit TNI masa depan, ini memang perjuangannya dan kemauannya harus memang benar-benar besar ya Pak ya. Betul sekali. Jangan sampai tekad yang kuat ini kalah dengan gratifikasi itu tadi ya. Jangan mudah terpercaya dengan omong-omongan manis orang. Jangan. Jadilah yang generasi muda yang cerdas, bisa menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Itu pesan dari saya. Baik, jadi memang hal ini yang ditekankan oleh Pak Dandim ya. Selain tadi ada perubahan persyaratan, di mana memang menguntungkan buat para calon prajurit yang ingin mengabdikan diri kepada negara secara langsung untuk menjadi TNI Angkatan Darat.
batas usia sudah ditambahin menjadi 2 tahun, sekarang menjadi maksimal di 24 bisa tetap ikut seleksi. Betul. Batas tinggi badan untuk tamtama khusus ya. Khususnya ya turun itu menjadi 158 cm minimal ya. Dan nanti Anda bisa melalui proses di jalur online-nya dulu ya. Betul. Anda bisa klik di ad.rekrutmen-tni.mil.id ya. Jadi tinggal dipilih mau jadi tamtama atau pilih yang bintara, nanti ada di situ semuanya ya. Betul sekali. Dan ada yang perlu disampaikan untuk terkait dengan rekrutmen ini, Pak Dandim, monggo silakan. Baik, ini sebagai closing statement saya sangat peduli dengan generasi muda ini, apalagi yang mempunyai tekad kuat untuk menjadi prajurit TNI. Saya berpesan kepada adik-adik sekalian, para generasi muda harapan bangsa, penerus tongkat estafet perjuangan bangsa ini, siapkan diri Anda. Ketika Anda mempunyai tekad bulat, kemauan, siapkan diri Anda. Silahkan daftarkan pedoman ini apa yang sudah ada. Kemudian jangan terpengaruh dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, yang negatif, yang tidak sesuai, karena itu pasti akan merugikan Anda. Kemudian berjuanglah dalam seleksi. Yang paling terakhir, semoga Tuhan selalu bersama kita, dengan kita selalu berdoa kepadanya. Itulah yang menjadi hal yang menjadi pendorong bagi kita, atau mungkin yang bisa menjadikan harapan kita itu bulat, bisa tercapai. Amin. Melupakan kita sebagai insan yang beragama. Harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pelaksanaan proses pendaftaran, seleksi maupun pendidikan Tentara Nasional Indonesia adalah gratis. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mas Edo, sami-sami. Terima kasih banyak diberikan kesempatan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mendapatkan calon penerus kita ini, Mas Edi ya. Amin. Muda ini yang betul-betul berkualitas dengan adanya transparansi dan keleluasaan lebih kepada mereka ini. Sekali lagi terima kasih Pak Komandan untuk waktu kita berbincang bersama di siang ini. Semoga nanti kita bisa tadi yang diharapkan Pak Dandim ya, bisa menemukan bibit-bibit calon penerus prajurit TNI AD yang sangat berkualitas. Dan yang perlu digarisbawahi tadi, untuk menjadi prajurit TNI AD adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Kalau Anda menemukan temuan atau indikasi yang sekiranya mengarah ke hal-hal yang berbau gratifikasi atau apapun itu, Anda bisa sekali lagi mengadukannya ke nomor WhatsApp di 08131050074. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak Dandim. Terima kasih sama-sama. Sukses selalu, siang selalu. Sukses buat teman-teman di terima kasih. Kodim. Terima kasih banyak Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Sami-sami. Negara menunggu Dharma Baktimu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Amin. Di Ponorogo. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Pak Komandan Dandim 0706 Temanggung. Baik, demikian tadi sahabat RT waktu kita berbincang bersama di dialog khusus bersama Komandan Kodim 0706 Temanggung tentang rekrutmen TNI AD. Saya Edu Santiago pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog siang. Dialog siang. Dialog siang.